Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul penerapan model pembelajaran PJBL Project Based Learning pada materi koloid. Ini merupakan penelitian kami dengan saya Fataya sebagai ketua timnya, kemudian anggotanya ada Bu Ika Farida Yuliana dan Pak Randy Priasmika. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu yang pertama, pelajaran kimia ada materi yang sulit dipahami karena adanya konsep-konsep abstrak. Selain konsep abstrak yang dirasa sulit oleh siswa, juga terdapat konsep konkret yang masih dianggap sulit, yaitu pada materi koloid karena banyak hafalan. Kemudian yang kedua, guru mengajar dengan metode ceramah. Hasil prapenelitian menunjukkan bahwa ketidaktuntasan siswa pada materi koloid mencapai 30%. Adapun hasil penelitian terdahulu dari Alawi tahun 2013 diperoleh hasil bahwa masih ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi koloid. Kemudian penelitian ilmiah 2018 diperoleh hasil bahwa ketidaktuntasan siswa pada pembelajaran koloid mencapai 92,41%. Hasil penelitian Aryani dan kawan-kawan 2015 akan bahwa kesulitan belajar yang dihadapi siswa saat belajar materi sistem koloid dapat berasal dari faktor internal. Faktor internal yang menjadi kendala kesulitan belajar siswa adalah karena rendahnya keterampilan proses sains. Dan penelitian Wahyu 2016, model PJBL memiliki potensi yang besar untuk memberi pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Penelitian Swito 2021 diketahui bahwa pada siklus 1 nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 67,65% meningkat menjadi 75,90% pada siklus 2. Sehingga rumusan masalah pada penelitian kami yang pertama, bagaimana ketuntasan belajar siswa SMA 1 Simanjaya pada materi koloid yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran PJBL. Kemudian yang kedua, adakah peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran PJBL pada materi koloid. Adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui ketuntasan belajar siswa SMA 1 Simanjaya pada materi koloid yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran PJBL. Yang kedua, mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran PJBL pada materi koloid. Hipotesis penelitian H0, tidak ada peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran PJBL pada materi koloid. H1, ada peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran PJBL pada materi koloid. Adapun metode penelitian, jenis penelitian pra-eksperimen dengan desain one group pretest post-test design. Metode penelitian pada sampel penelitian ini yaitu siswa kelas 11 IPA SMA 1 Simanjaya. Tahapan penelitian menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PJBL, kemudian pemberian soal tes. Analisis, teknik analisis data ada dua, yaitu analisis deskriptif. Ini untuk melihat ketuntasan belajar siswa, yaitu untuk menentukan ketuntasan belajar siswa baik ranah kognitif maupun psikomotorik dapat dihitung dengan rumus menurut Trianto 2018 sebagai berikut.
KB sama dengan SP per ST kali 100%, di mana KB merupakan ketuntasan belajar, SP jumlah skor yang diperoleh siswa, ST jumlah skor total. Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya jika proporsi jawaban benar siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan sekolah, yaitu 70. Kemudian untuk menghitung persentase siswa yang sudah tuntas belajar secara klasikal, P sama dengan jumlah siswa yang tuntas belajar dibagi jumlah siswa keseluruhan kali 100%. Adapun P adalah persentase ketuntasan belajar. Suatu kelas dikatakan tuntas belajar atau ketuntasan klasikal jika nilai yang diperoleh siswa berada di atas atau sama dengan kriteria ketuntasan minimum, yaitu sebesar 70. Teknik analisis data yang kedua yaitu analisis inferensial. Ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan. Yang pertama, sebelum uji hipotesis, terlebih dahulu uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan dengan bantuan SPSS 25 dengan taraf kesalahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Jika nilai signifikansi pretest dan posttest lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Tetapi sebaliknya maka tidak berdistribusi normal. Kemudian uji hipotesis untuk mencari ada tidaknya peningkatan hasil belajar siswa setelah dibelajarkan menggunakan model PJBL menggunakan uji parity test jika data berdistribusi normal. Tetapi jika data tidak berdistribusi normal, maka pakai uji Wilcoxon. Kriteria dalam uji hipotesis ini adalah hipotesis diterima jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan hipotesis ditolak jika nilai signifikansi lebih besar 0,05. Bunyi hipotesisnya adalah ada peningkatan hasil belajar menerapkan model PJBL pada materi koloid. Adapun hasil penelitian yang pertama dari analisis deskriptif, hasil pretest. Soal pretest terdiri dari 15 soal dengan rincian 4 soal pada indikator 1, 5 soal pada indikator 2, 4 soal pada indikator 3, dan 2 soal pada indikator 4. Dari analisis tes awal atau pretest dapat diketahui bahwa ke-24 siswa yang menjadi subjek penelitian ini hanya 1 siswa yang mencapai ketuntasan pada indikator 2. Adapun hasil post-test, soal post-test sama dengan soal pretest. Dari ke-24 siswa yang menjadi subjek penelitian, 100% telah mencapai ketuntasan pada indikator 1 dan 2. Sedangkan pada indikator 3 ada 3 siswa yang belum tuntas, artinya ada 87% siswa yang mencapai ketuntasan pada indikator 3. Pada indikator 4 ada 2 siswa yang belum mencapai ketuntasan, artinya 92% siswa sudah mencapai ketuntasan. Secara keseluruhan ketuntasan klasikal di atas 92% dan juga semua siswa sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan hasil tes awal atau pretest. Berdasarkan hasil uji inferensial, yang pertama uji prasyarat atau uji normalitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pretest sebesar 0,033.
lebih kecil dari 0,05 dan nilai signifikansi post test sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data pada pretest dan post test merupakan data yang tidak berdistribusi normal. Sedangkan uji hipotesis diperoleh bahwa dari hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai asim signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal itu dapat diartikan bahwa hipotesis diterima. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran PJBL pada materi koloid. Sehingga penelitian kesimpulan kami yang pertama, penerapan model PJBL pada materi koloid di SMA 1 Simanjaya dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa. Yang kedua, ada peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran PJBL pada materi koloid. Demikian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.